Setelah video kemarin membahas tentang public expose dari MAPI, di video ini kita mulai mendetailkan tentang MAPI itu sendiri atau PT Mitra di Perkasa. Ya. Kemarin sudah public expose-nya kita tahu ya, salah satu gebrakannya dia juga melakukan kerjasama ya dengan Subway dan juga yang saya ingat Subway ya kemarin ya. Ada beberapa dengan Converse juga di Vietnam dan Malaysia kalau nggak salah. Untuk lebih jelasnya nanti video yang kemarin saya taruh di belakang ya. Oke, Mitra Adi Perkasa ini didirikan tahun 1995, tepatnya di 23 Januari. Ruang lingkupnya meliputi bidang perdagangan, industri, pengangkutan, dan jasa pendidikan. Cuman ini memang dia tidak manufaktur ya, dia lebih ke bisa dikatakan reseller atau retail lah, bisa dikatakan seperti itu untuk si MAPI. Dan dia pemegang perusahaan pemegang merek yang bisa memasarkan produk-produk yang sudah terkenal seperti Nike, Adidas, Soho, Subway dan lain-lain. Kemarin sudah dijelaskan juga. Dia ada outlet-outlet rata-rata di kota-kota besar ada ya. Surabaya, Bandung, Jakarta, Makassar, Batam, semuanya kota besar ada ya so far. Jadi MAPI ini sudah sangatlah terkenal ya untuk di Indonesia sendiri dan bisa ditemukan ya gerai-gerainya ini rata-rata ya merek-merek brandnya itu di tempat strategis di mall-mall. Oke, apakah dari merek itu wow? Apakah isi dari dalamannya? Maksudnya di sini dalaman dari MAPI sendiri adalah secara keseluruhan. Apakah memang oke juga? Kita cek dari asetnya sendiri, asetnya bertambah secara keseluruhan, lalu liabilitasnya bertambah tapi sedikit oke lah ya, ekuitasnya bertambah, secara net profit pun juga dia naik ya, sangat signifikan ya kalau dibandingkan di 2021. Cuman apakah kenaikan ini relevan ya dengan hal yang lainnya? Contoh, kasnya ini dibandingkan dengan hutangnya juga oke dan juga dia bisa menekan beban-bebannya apa enggak. Nah, kita mau cek perlahan-lahan. Oke, dari kasnya sendiri ya. Kasnya ini bertambahnya lumayan signifikan ya. Ini laporan keuangan berdasarkan dalam satuannya ini tidak ditulis ya. Dia ini juta dalam million. Berarti 3,1 T untuk kasnya sendiri. Sebelumnya 2,7, jadi pertambahannya mencapai ya 400 lah, anggap aja 400. Kalau kita persenkan 2.700 kali 100. 400, wait. 400 dibagi 2.700 kali 100. Tambahnya mencapai 14% untuk ukuran hanya 6 bulan. Dan ini kas ya. Hal yang positif, persediaannya juga naik. Dan ya kalau kita cek ya kasnya sendiri ya, apakah kalau teman-teman mengikuti channel ini pasti mengetahui bahwa saya lebih suka ya perusahaan yang kas tidak terlalu banyak di rekening ya. At least hanya 40-50% aja, sisanya tak mending taruh di deposito atau bahkan dalam rekening tapi dalam bentuk mata uang asing ya. Lihat kondisi sekarang juga dolarnya lagi naik gila-gilanya, jadi menurut saya sangat disayangkan ya kalau tidak mengambil momentum tersebut, menaruh di dolar Amerika. Oke, so far memang kebanyakan ada di dalam bentuk rupiah. Banknya sendiri itu total uang di bank sendiri ada 600, 900, 1200, 300, 400, 500. 1500 dari total 3,1. Berarti let's say yang ada di rekening 50% lah ya. 50%-nya dalam bentuk rupiah, sisanya dalam bentuk mata uang asing dan juga deposito. Deposito ini 261 berarti tadi 1500 ya, berarti 2,1. 2,1 dalam bentuk rupiah atau 67%, sisanya dalam bentuk mata uang asing dan semuanya dalam bentuk rekening ya. Tidak ada yang di deposito hanya rupiah dengan imbal hasil ya. Kalau rupiahnya
2,5 sampai 4/4 lah, 4,4%. Dengan tenor kebanyakan itu, wait, apakah tidak ditulis di sini ya? Tenor berapa bulan? Biasanya kalau di dalam bentuk kas tidak lebih dari 6 bulan ya biasanya, seringnya perusahaan-perusahaan harus seperti itu. Yang menarik dia paling banyak mata uang asing itu ada dolar sekitar 400 miliar ya, which is good. Selanjutnya disusul dong Vietnam, lalu peso, lalu baht Thailand dan euro. Sisanya ada pound sterling dan mata uang asing lainnya. Hal yang positif ya, hal yang oke kalau saya melihat juga ya. Kemarin juga kalau nggak salah UK ya atau United Kingdom naikin cetak uang lagi ya, cetak uang lagi. Harusnya pound sterlingnya mereka akan turun ya. Pound sterlingnya akan turun. Nanti kita sambil melihat ya perkembangannya seperti apa. Jadi di sini pound sterling mereka turun dan beban hal paling banyak yaitu menambah di dolar. Ini kalau kita bisa ngambil kesimpulan dari sini aja, bisa dikatakan perusahaan MAPI ini aware ya dengan kondisi ada dan memanfaatkan kas-kas yang ada ya, jadi which is good secara kas ya. Kalau kita lihat dari liabilitasnya sendiri, utang banknya ini ada yang jangka pendek ya, ada sekitar miliar 1,1 T. Wow, lumayan besar ya. 1,1 T. Tapi kasnya kan tadi 3,1 ya. Lalu utang yang berbunga lagi ada obligasi hampir 500 miliar ya. Berarti anggap aja 1,5 T totalnya. Udah itu ya. 1,5 T dalam jangka pendek. Sedangkan kasnya 3,1 ya, berarti 50% bisa ketutup dan itu hal yang oke ya. Sisanya ini utang-utang yang tidak menggunakan bunga ya, terutama yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang ini juga ada ya. Nggak ada sih, nggak ada yang dalam bentuk bunga ya. Jadi perusahaan ini oke ya, perusahaan sangat oke, sangatlah sehat dari segi aset dan kasnya ya, rasionya ya. Jadi dari kasnya sendiri sudah bisa nutup hutangnya, terutama hutang jangka pendek yang berbunga. Jadi which is good untuk perusahaan MAPI itu sendiri. Oke, kita ke persediaannya ya. Persediaannya ini bertambah, cuman kita mau cek persediaannya ini dalam bentuk apa sih? Kalau perusahaan MAPI itu sendiri, apakah wait bentar. Persediaannya kita cek dulu persediaan dari si MAPI. Di note berapa nih? Kelewat kayaknya deh. Di note 9 ya. Di note 9 tentang persediaan. Wait, bentar. Nah, ini barang dagangan. Oke, hal yang menarik dari perusahaan MAPI, dia dikelompokkan ya per produk-produknya, di sepatu, pakaian, telepon, seluler. Ini kan berarti iPhone ya. Lalu produk kesehatan, mainan anak, pakaian, dan you name it lah. Bagus ya. So far barang-barang dagangan dan ini semuanya barang jadi ya. Kalau nah, yang jadi kendala adalah biasanya kan kalau barang udah jadi adalah yang bermasalah adalah expirednya kapan. Nah, kalau kita lihat dari produk-produknya ini yang kemungkinan ada tanggal expirednya dan ya expirednya lah, yaitu produk kesehatan pasti nih. Ini akan risknya lumayan besar. Lalu yang paling besar tuh makanan dan minuman ya. Kalau jam tangan, buku ini kan oke lah. Produk alat rumah tangga sometimes ada ya, teman ini saya kurang tahu ya. MAPI sendiri yang menjual alat rumah tangga itu brand apa. Jadi yang paling PR itu di makanan dan minuman sama produk kesehatan atau kecantikan. Berarti let's say 300 miliar ya. 300 miliar itu total resikonya ya, yang sangat high risk ya dari persediaan itu sendiri. Oke, kalau melihat seperti itu dari total persediaan nilainya 4 triliun ya, 4,1, sedangkan tadi cuma 300, at least bisa lah buat nutup. Nah, tinggal pertanyaannya adalah melihat kondisi sekarang ya, kondisi sekarang yang dunia ya bisa dikatakan tanda kutip
digadang-gadang 2023 akan resesi ya. Kalau terjadi resesi itu kan pastinya akan membuat ya daya beli masyarakat akan menurun. Nah, tinggal nih perusahaan MAPI terutama ya yang menjual produk-produk bukan produk-produk yang bisa dikatakan konsumsi terus menerus ya, hanya yang makanan doang ya, dan ini makanannya bukan makanan pokok ya, jadi bisa dikontrol ya baratnya seperti itu. Nah, ini perusahaan bisa nggak menawarkan something yang different dari sebelum-sebelumnya, tujuannya apa, biar salesnya tetap jalan. Itu tantangan kedepannya ya, apalagi di dunia sedang lagi ya, Amerika ya terutama ya, dilanda potensi resesi. Oke, itu sekilas ya. Oh, untuk pendapatannya sendiri, salesnya sendiri luar biasa, penjualan eceran ini naik sangat signifikan. Oh, efek dari 2022 ini sudah tidak ada ya, tidak ada yang namanya pembatasan dari mall-mall dan lain-lain, sudah normal lah ya. Dibandingkan 2021, jadi naiknya lumayan signifikan. Terus ditambah kemarin waktu Public Expose kita ngecek kan, perusahaan juga meluncurkan ya aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang penjualan online. Itu hal yang bagus. So far semuanya bertambah ya, dari lain-lain, pendapatan sewa, bahkan komisi penjualan konsinyasi dan penjualan ecerannya juga naik sangat signifikan. Makanya labanya sendiri, ini jumlah net profit yang dibagikan ke pemilik entitas induk nih sangatlah luar biasa ya pertambahannya ya. Kalau kita hitung dibagi 356.866 kali 100. Naikannya mencapai 179,93%. Nah, anggap aja 180% kenaikan labanya ya, net profitnya. Ini luar biasa ya untuk perusahaan. Yang ini deh, yang ini. 1031.187 dikurangi 271.709 dibagi 271.709 kali 100. 279,52%, 280%. Luar biasa kenaikannya net profitnya ya untuk perusahaan MAPI ini sendiri. Kalau teman-teman cek di atas, beban keuangan bahkan mereka bisa menekan ya, hal yang bagus. Beban penjualan juga naik tapi tidak yang sangat signifikan. Beban umum, nah ini beban umum naiknya tipis banget. Kalau beban penjualan naik, efek dari penjualan ini juga naik, jadi make sense, tidak masalah gitu. Nah, ini yang menurut saya sangat diapresiasi adalah beban umum administrasi, dia naiknya tipis banget gitu. Hal yang positif lah ya, sangat positif menurut saya bahkan. Untuk kenaikan laba salesnya yang lumayan besar, tapi jumlah beban usahanya naiknya tidak besar banget gitu. Oke lah. Kalau kita lihat ya, kita hitung bahkan ya revenue-nya ini kenaikannya mencapai 248.008 dikurangi 9134.802 dibagi 9134.802 kali 100. Kenaikannya 34%. Sedangkan bebannya sendiri, jumlah beban usahanya itu naiknya 07 909 kurangi 3212 528 dibagi 3212 528 kali 100. Naiknya 27%, masih oke, bahkan oke banget. Pendapatannya naik 34, beban usahanya cuma naik 27. Nah, yang menarik adalah dia di bawahnya ini masih bisa ngepres ya. Hal yang sangat positif yaitu beban keuangannya dia dipres, terus laba dari entitas atau Ventura bersama ini bahkan jadi untung, sebelumnya rugi. Dan keuntungan dari penjualan entitas asosiasi ini juga dapat duit ya. Jadi perusahaan bisa dikatakan meskipun penjualannya naik, mereka tetap bisa ngepres beban-bebannya. Jadi akan berefek ke net profitnya makin kencang. Itu hal yang harus kita apresiasi ya untuk MAPI ya. Itu hal yang bagus ya kalau saya melihat ya dari MAPI sendiri. Kalau ditanya apakah harga sekarang sudah oke untuk MAPI sendiri secara finansial, secara perusahaan dan lain-lain udah oke-oke banget gitu. Kalau MAPI sendiri secara penjualan oke, cuman tahun ini harusnya dia akan mendapatkan net profit yang luar biasa. Cuman pertanyaannya adalah
dalam tahun ini mereka udah naiknya 67%. Naiknya sudah ya uptrend banget gitu. Dan kedepannya mungkin kenaikannya akan di situ-situ aja gitu. Yang jadi tantangan adalah bisa nggak dia net profitnya di atas 10% gitu. Ini kan di bawah ya. Bisa nggak di atas 10? Kalau bisa perusahaan ini nextnya kedepannya kuartal ketiga rilis net profitnya di atas 10%, berarti perusahaan ini oke, masih bisa potensi berkembangnya masih lebar gitu. Kalau saya melihat seperti itu. Salah satu cara melebarkan mereka adalah menggait kerjasama-kerjasama. Salah satunya ya ke Subway itu ya. Oke, kalau melihat harga sekarang, saya akan lebih prefer menunggu aja dulu ya kalau buat invest ya. Kalau buat trading mah dengan posisi uptrend seperti ini pasti ya sudah akan ambil posisi ya untuk beli ya. Gitu. Kalau kemarin ada juga teknikalnya sekilas ya dari MAPI, ada double bottom ya. So far ya sekilas ya. Ya benar ya. Ini benar lagi breakout. Sama juga gitu. Jadi secara teknikal oke, tapi ini fokusnya fundamental. Kalau harga sekarang bisa dikatakan mahal untuk si MAPI ini. Oke, mungkin itu ya ulasan fundamental dari si MAPI Mitra Adi Perkasa. Keputusan beli atau jual tetap kembali ke teman-teman. Setidaknya teman-teman melihat ya, melihat baik perusahaannya ini apa, resikonya itu tadi apa. Kalau menurut saya selagi dia net profitnya masih di bawah 10%, saya menilai perusahaan ini berkembangnya atau potensi berkembang dari segi bisnisnya tidak akan bisa lebar banget. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan tentang MAPI ya. Bisa teman-teman rekap ya, ada teknikalnya, ada public expose-nya, ada fundamentalnya, dan semuanya di video yang beda-beda. Oke, mungkin itu, see you on the next video. Bye bye.